Selamat siang, nama saya Mahendra. Secara tak sengaja 10 tahun yang lalu, tahun 2010, saya pergi ke Changi dan di sana saya menemukan sebuah buku di toko buku, Business Essential. Buku ini ternyata merangkum banyak buku yang lain dalam bentuk summary dan juga merangkum business thoughts, management thoughts, personal development thoughts. Saya punya ide kenapa tidak saya bagikan kepada Anda apa yang saya sudah baca dalam bentuk summary dan saya mencoba contextualize di dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, di corporate, maupun di kehidupan sehari-hari Anda. Ini yang saya maksud dengan bagaimana saya berbagi. Buku ini menarik sekali. Salah satu yang akan saya bahas adalah bagaimana Anda bersikap terhadap karir, terutama bagi manajer yang akan naik menjadi GM atau GM yang akan naik menjadi directors. Buku-buku yang ada di dalam yang disummarikan oleh buku Business Essential ini mengandung banyak sekali values. Tidak hanya soal hal teknis, tapi persiapan mental, logic, ya, logic penting sekali, dan juga banyak hal yang menyangkut apakah motif Anda mengejar karir itu sudah tepat. Ada gap yang sangat besar antara apa yang Anda inginkan dalam berkarir dan apa yang dibutuhkan industri atau corporate. Ketika mereka mencari orang yang tepat, itu adalah peluang bagi Anda. Tetapi Anda harus tahu bagaimana Anda menyikapinya. Saya akan membuatnya menjadi series, books review. Tentu saya tambahi dengan contextualize supaya fit dan relevan dengan zaman kita saat ini. Selamat menikmati. Selamat siang. Seperti saya janjikan, saya akan membuatkan summary untuk buku-buku dari Business Essentials. Dan hari ini saya akan bicara mengenai career dan bagaimana kita take charge. Karena bagaimanapun juga, hari-hari ini kita melihat banyak perubahan di dunia corporate. Saya akan mulai dengan Taking Charge of Your Career yang ditulis oleh Andrew Lambert. Andrew Lambert. Teman-teman semua, buku ini sangat memberikan gambaran bagaimana kita sebagai corporate man atau corporate woman, ya, mewakili dua gender ya, kita bisa memiliki banyak pilihan. Bagaimana kita mempertahankan karir kita atau naik level ke karir yang lebih tinggi atau tetap dipertahankan perusahaan saat perusahaan melakukan banyak pemutusan hubungan kerja karena situasi ekonomi, situasi pandemi misalnya, dan itu bukan pilihan yang sangat mudah bagi top management maupun bagi pemilik usaha. Di dalam bukunya Andrew Lambert, ya, judulnya adalah Taking Charge of Your Career, memberikan gambaran mengenai beberapa hal. Salah satunya mengenai spesialis dan generalis. Apa bedanya? Secara umum kita tahu bahwa spesialis memiliki satu saja, ya, kompetensi yang sangat kuat di mana dia unggul dibandingkan kompetitor baik itu di corporate maupun di industri. Satu kompetensi spesifik yang dia unggul, apalagi unggul jauh. Yang kedua, generalis. Generalis adalah mengetahui semua hal yang ada di corporation atau di companies, tetapi tidak semuanya dalam puncak kompetensinya. Tahu banyak, tapi sedikit-sedikit. Nah, teman-teman semua, sebaiknya memang kita akan tidak terlibat dalam dikotomi. Apakah saya akan menjadi seorang spesialis atau generalis? Andrew Lambert dalam bukunya ini menasihatkan kita untuk jeli. Kalau Anda mau berkarir dengan lebih tinggi, Anda harus tetap mempertahankan kompetensi yang sangat tinggi. Artinya Anda akan mempertahankan spesialisasi Anda. Tetapi karena Anda punya anak buah, Anda harus punya general knowledge on managing people and managing organization. Ya, general management knowledge. Karena Anda punya anak buah dan Anda punya tanggung jawab yang lebih banyak.
Jadi Andrew Lambert sangat hati-hati supaya kita tidak jatuh dalam dikotomi. Karena seorang spesialis, dia harus menjadi generalis di bidang organisasi. Manage people, manage work, dan manage operation. Di sini kita mulai belajar bahwa kalau kita memang ingin mempertahankan spesialisasi kita, jangan lupa bahwa kita itu dikelilingi oleh circumstances atau kondisi di mana kantor juga memerlukan leadership kita. General management knowledge. Anda mungkin tahu satu hal yang sangat spesifik dengan kualitas yang sangat tinggi, levelnya sangat tinggi, kemampuan spesifik Anda itu, tapi pada saat yang bersamaan Anda mengetahui bahwa Anda harus mengelola semua hal yang ada di sekitar Anda dan terkait job desk Anda. Ya. Itu kenapa dalam bukunya dari awal, seseorang yang sudah mid management yang akan akan menaikkan level Anda menjadi general manager, bahkan directors. Anda harus punya career planning yang sangat spesifik. Di mana satunya adalah pastikan Anda tetap memiliki kompetensi yang sangat spesifik itu, dan Anda di jalur yang satunya lagi, Anda makin kuat di leadership, general management. Ya. Hanya dengan cara itu, nilai Anda tidak akan jatuh. Personal brand portfolio Anda akan semakin tinggi. Buku ini sangat bagus. Intinya seperti itu. Saya sarankan Anda googling, cari tahu buku itu, dan cari tahu mengapa dia menulis seperti itu. Terima kasih.